Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di edukasi pembelajaran kami SDN Negeri 5 Ujan Mas. Bisa belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Arif Revansi, perwakilan dari SD Negeri 5 Ujan Mas, guru kelas 6. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, manusia membutuhkan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah akar, batang, daun, buah, dan biji. Satu hal yang harus diperhatikan di dalam memanfaatkan tumbuhan adalah manusia harus memperhatikan kelestarian tumbuhan tersebut. Mengapa? Karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Jadi, tumbuhan sangat bermanfaat sebagai sumber kehidupan manusia dan hewan. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak ada dua cara. Cara pertama, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Pertama, perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin merupakan perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan jatuhnya serbuk sari dari benang sari yang merupakan alat kelamin bunga jantan ke kepala putik yang merupakan alat kelamin bunga betina. Penyerbukan dapat dilakukan melalui berbagai perantara sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin atau disebut anemogami. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dibantu oleh angin adalah tumbuhan padi dan tumbuhan jagung. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh air atau disebut dengan hidrogami. Contoh tumbuhan yang dapat dibantu oleh perantara air adalah tumbuhan-tumbuhan air. Ketiga, penyerbukan yang dibantu dengan perantara hewan atau disebut dengan soidiogami. Hewan yang dapat membantu penyerbukan ini adalah burung, serangga, kupu-kupu, lebah, dan lain-lain. Keempat adalah penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia atau disebut dengan antropogami. Contoh tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah vanili dan anggrek. Kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tanpa campur tangan manusia. Kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Itulah pembahasan materi mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk memperkuat pendalaman materi perkembangbiakan pada tumbuhan, kalian dapat mengerjakan soal-soal berikut ini. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.